Ibu Susi, langkah Anda ada yang puji dan apresiasi, tapi juga ada yang sakit hati. Dan itu ada beberapa demo, dan ada yang kemudian melapor ke DPR, bukan? Tentang itu. Anda tahu yang begini? Ya, saya mengerti bahwa beberapa kebijakan saya buat untuk mengamankan visinya Pak Presiden. Sebetulnya itu bukan kebijakan saya individual ya Pak, tapi kan mengikut kepada Perpres yang pernah dibuat tahun 1980 tentang alat tangkap troll. Itu betul, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Nah, saya hanya mengeksekusi saja. Akan tetapi saya juga mengerti persoalannya adalah mereka ini belum punya alternatif lain. Betul. Jadi kemarin ya saya sudah bicara dengan Pak, contohnya untuk persoalan Jateng. Jadi ya silahkan sampai ini, dan saya mencari partner dari perbankan dan mana, dan kita udah dapatkan contohnya BNI siap untuk memfinancing untuk penggantian alat tangkap, dan kita dari KKP juga siap untuk membawa mereka ke tempat WPP yang telah ditinggalkan oleh illegal fishing kapal-kapal asing tadi, seperti di Laut Arab. Sebetulnya ladangnya sebetulnya makin luas. Luar biasa Pak mereka ini. Kalau mereka ke sana sekarang hasilnya besar sekali Pak. Karena Arafuru ini sangat terkenal jumlah ikannya dan jumlah ikan yang luar biasa. Ya, dan kita akan jemput bola. Jadi siapa yang mau memverifikasi ulang tentang ukuran kapal, karena banyak ukuran kapal yang di markdown, kemudian mereka ganti alat tangkap, kita akan tempatkan WPP, kasih WPP di Indonesia Timur atau di Natuna. Jadi Pursain nanti kita akan tempatkan di Natuna, kemudian untuk pancing dan trimel sama yang kecil-kecil jaring itu akan kita tempatkan di Arafuru. Termasuk yang juga tidak puas itu kemarin itu adalah para eksportir kepiting telur, katanya. Ya, itu kan memang harus Pak. Kalau kita tidak bikin limitasi, itu betul. Mau gimana? Sekarang ya itu tadi, tukang pintur udah musnah di Jawa karena kepitingnya musnah. Nah, Kalimantan kepiting masih banyak, tapi sebetulnya sudah turun banyak sekali dibanding beberapa tahun yang lalu. Jadi saya pikir ya sekarang kita belum enforce kenceng ya Pak ya, masih ya. Kalau ada yang lapor di tidak Twitter, enforce kenceng aja sudah begini ketar-ketirnya orang, lalu kemudian gimana kalau kenceng? Ada yang cerita masih bisa makan di restoran. Ya, saya bilang nggak apa-apa, kan yang makan orang Indonesia, proteinnya juga buat bangsa Indonesia ya biar saja. Seperti hiu, ada yang marah karena ada restoran, ada juga TV yang ini cara masak ikan hiu. Padahal kan ikan hiu juga tidak semua ikan hiu sudah in danger. Ada beberapa ikan hiu yang masih boleh ditangkap. Saya pikir untuk hal yang berkenaan nelayan kecil, yang berkenaan dengan stakeholder dari kelompok terbawah, kita juga tidak. Saya ingin membawa mereka pelan tapi pasti menuju kepada sustainability catch Pak. Jadi kalau saya mencoba untuk menduga-duga ini pil pahit yang harus diminum dulu sementara ini, sampai kapan tuh? Dan itu kan bukan juga total stop Pak. Ya, bukan total stop, betul. Hanya mengurangi, menyeleksi yang boleh kita tangkap. Kalau tidak nanti kita satu hari tidak punya apa-apa lagi Pak. Lobster Indonesia dari tadinya 6.000 ton, sekarang ekspornya tinggal 300 ton Pak. Dari 6.000 ton jadi 300. Ya, within 10 years. Ribu. Ya, nanti jadi seperti oil itu Pak. Ya. 100% producer menjadi 100% net importer. Tapi pertanyaannya, Anda dulu kan ikut bisnis yang begini ya? Ya. Lalu kemudian Anda karena tahu betul di lapangan, juga seorang profesional. Ya dulu walaupun saya beliin lobster Pak, yang kecil-kecil tuh saya biasa bawa lagi ke tengah laut. Walaupun diikutin sama nelayan, ditangkap lagi sama mereka. Akhirnya terakhir saya bawa ke pulau di sana di Simelu, lepas di pulau Simelu. Yang kecil-kecil dari Pangandaran itu, karena kalau dilepas di Pangandaran ditangkap lagi. Tapi sekarang mereka sudah sadar bahwa sudah jauh berkurang lobster ini dan hampir habis Pak. Selalu ada pertanyaan, langkah ini tentu selalu rakyat tentu bilang saya dapat apa katanya. Kira-kira setelah Anda mengambil jalan begini kan itu bisa dilihat dari pendapatan keluarga nelayan. Akan dapat lobster yang lebih banyak lagi Pak. Akan dapat kepiting yang lebih banyak lagi. Karena satu ekor kepiting bertelur mungkin bisa jadi 100 kepiting baru.
Sama aja kita punya kambing, Pak John punya kambing, hamil, terus disembelih, anaknya keluar nggak? Kan habis sama bayi-bayinya. Mau tambah kambingnya, kan tidak bisa. Tapi yang terjadi sekarang ya, saya kan mengikuti berita, Bu Susi. Beberapa waktu lalu atau 2 tahun lalu gitu, kita mengenal krisis ikan. Jadi tidak ada di pasar. Ya. Sekarang apakah sekarang sudah tidak ada lagi persoalan itu. Sekarang ikan banyak, walaupun belum murah, tapi insya Allah masyarakat lebih banyak pilihan. Dan ini adalah salah satu bukti dampak daripada penanganan illegal fishing dan beberapa kebijakan kita transshipment, jadi di laut juga tidak dibawa langsung di tengah laut. Saya punya saudara nelayan. Ya. Ketika kita membagikan warisan, kasih tanah, suruh kerja sawah, dia bilang tidak, saya tidak mau katanya. Karena kalau kerja sawah saya harus mulai bajak, lalu kemudian tanam padinya, perawat, sampai 3 bulan atau 5 bulan baru saya petik. Kalau saya ke laut katanya, saya datang, bawa sampan, tangkap. Kira-kira begitu. Ya, kalau kita jaga lautnya, Pak. Kalau ada illegal fishing, dialah ke laut nggak dapat apa-apa, Pak. Bensin habis nggak dapat apa-apa. Jadi saya pikir ini untuk KKP terutama. Yang pertama adalah penjagaan sumber daya alam ini selalu ada. Jadi siapapun bangsa Indonesia mancing ke laut dapat ikan. Kalau lihat ini, itu kan berarti ada target misalnya. Ibu akan dari 800.000 keluarga nelayan itu akan menjadi meningkat ketika saya ingin mengembalikan angka tadi 1.600.000 at least, Pak, supaya ini menjadi menarik kembali. Dan kemarin saya ada pertemuan dengan pengusaha-pengusaha perikanan, semua optimis bahwa kita akan jadi baik. Padahal kan aneh, ribuan kapal diberhentiin, kok landingnya tangkap ikannya tambah banyak, kan aneh toh Pak. Nah disinilah anomali bisa kelihatan bahwa something was wrong before. Nah saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, but now we are on the right track dan kita mesti jaga Pak. Ibu Susi, kita jeda lagi. Pemirsa, kita akan segera kembali.